saya tidak akan bicara soal urgensi ya, biarlah para ahli yang lebih ahli dari saya lah bicara urgensi, tapi saya mau bicara kemana sih arah gitu ya, arah perubahan undang-undang pemilu. Walaupun saya, Mas Gafar, lebih ingin itu yang berubah bukan sistemnya. Kalau Mas Didi itu selalu bilang ada aktor, ada sistem, ada manajemen, ada penegakan hukum. Kita ingin sebenarnya, saya sebagai aktor, perubahan itu lebih kepada aktor gitu. Nah, kira-kira perubahan sistem itu bisa nggak merubah aktor itu? Nah, itu kalau saya begitu. Nah, bicara soal pemilu dalam berbagai derajat sebenarnya ada kaitannya dengan demokrasi ya. Ya semakin ya sederhananya begini, semakin luber jurdil pemilu berarti semakin dinilai baguslah demokrasinya. Atau kalau bisa ditambahkan semakin luber-bernya itu bersih gitu ya, tidak hanya langsung membebas gitu, tapi juga bersih, maka akan semakin dinilai bagus juga demokrasi. Nah, demokrasi itu kalau kita bicara secara teoritik ada terkait dengan ini mohon maaf saya mengulang mata kuliah semester berapa lah gitu ya. Karena yang saya ingat itu tidak jauh dengan yang namanya teori kedaulatan ya Bang Ferry ya kalau nggak salah ya. Kita mengenal ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, nah terakhir kedaulatan rakyat. Nampaknya demokrasi ini lebih dekat dengan kedaulatan rakyat yang sebenarnya dia hadir sebagai kritik terhadap beberapa kedaulatan tadi itu. Karena kedaulatan negara dipahami dan dipraktekkan ya kalau dalam bahasa simpelnya itu mengambil ucapannya siapa ya Raja Louis ke-14 itu kan l'état est moi. Lalu kedaulatan Tuhan itu kalau mengambil istilahnya Ibnu Arabi itu akhirnya ana al-haq. Nah, ya Mas Gafar ya, kedaulatan Tuhan. Lalu kedaulatan raja itu ya pada akhirnya the king can do no wrong lah. Kedaulatan hukum ya pada akhirnya I am the law gitu. Nah, akhirnya hadirlah kedaulatan rakyat itu yang secara sederhana ingin menegaskan bahwa kekuasaan yang didapat, dicari dan dipertahankan itu dipergunakan sebenar-benarnya sesungguhnya untuk yang memberikan kekuasaan itu. Tidak seperti kedaulatan Tuhan, raja, negara dan hukum gitu. Ya yang memberikan kekuasaan itu ya kalau dalam bahasanya Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, lalu siapa itu John Locke, Thomas Hobbes itu yang bersetuju ya, bersepakat gitu, untuk mendirikan organisasi yang namanya negara. Nah, lalu secara faktual perjalanan bangsa kita sebenarnya sistem pemilu yang terakhir ini juga merupakan kritik gitu ya dari sistem pemilu sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan mulai dari dipilih partai, habis itu ya dan dicoblos partai gitu kan, ditentukan oleh partai. Habis itu ya dipilih partai dan terbuka gitu ya, milih orang. Semakin kesini makin mengajak kita untuk milih calegnya. Lalu yang eksekutif juga demikian, mulai dari diusulkan DPRD ya Bang Ferry ya. Awalnya diusulkan ke atas ya kan, kepala daerah itu. Habis itu dipilih oleh DPRD, habis itu dipilih oleh rakyat. Yang kritik itu juga menghendaki bahwa ternyata kekuasaan yang kita dapat, kita cari, kita pertahankan itu harus dipergunakan untuk yang memilih kita. Jadi secara teoritik dan secara fakta ternyata
arahnya sama sebenarnya, ya. Yaitu ingin menempatkan rakyat sebagai sentral gitu, bukan penguasa sebagai sentral, bukan elit sebagai sentral. Menurut saya perubahan undang-undang pemilu ke depan harus menjaga itu, tidak sekedar menjaga tapi juga memperkuat posisi rakyat itu, di mana dia. Gitu. Itulah mengapa ketika Pak Presiden Prabowo pidato dalam HUT Golkar menginginkan kepala daerah itu dipilih kembali oleh DPRD, saya beberapa hari kemudian respon Mas Gafar, ya kan. Ya memang sama-sama demokratisnya, tapi berdasarkan pengalaman kita, kalau kita ingin menjaga, memperkuat kedaulatan rakyat yang sejak kita berdiri itu kita cantumkan dalam pembukaan, tentu pilihan langsung itu menurut saya menjadi pilihan yang harus kita pertahankan. Mudah-mudahan teman-teman setuju, Perludem juga setuju. Kalau arah perubahan dari undang-undang pemilu nanti ke sana, kalau memang sama-sama ke sana, ayo kita kawal. Dan perlu diketahui bahwa di DPR perubahan undang-undang pemilu itu sudah menjadi prolegnas, bahkan prolegnas 2025, tapi yang menginisiasi Balek, Bung Jainal Uceng, bukan Komisi 2, karena Komisi 2 ditugaskan untuk merubah undang-undang ASN yang sebenarnya tahun 2023 sudah kita robah. Nah, kita sempat ngobrol dengan pimpinan, bahkan pimpinan Balek maupun pimpinan DPR, agar inisiasi itu dikembalikan ke Komisi 2. Komisi 2 yang melakukan itu, karena Komisi 2 lah yang memang faknya lah gitu soal pemilu itu, karena kompetensinya di situ. Nah, mudah-mudahan kalau ini disetujui, ya prolegnasnya harus dirubah, dan kalau memang pada akhirnya Komisi 2 yang menginisiasi, ya kita akan segera melakukan penyusunan, dan kita pastikan kita akan mengikuti, Mbak Ninis, mengikuti putusan MK, menyusun, tidak hanya membahas tapi menyusun pun kita akan melibatkan partisipasi publik yang seluas-luasnya.